Selama ini orang kampung bilang opo payu kafe kayak gini, wong kafe do bangkrut. Nggone nyelesep wangel, motor wangel, mobil wangel. Saya berharap ada rasa bangga kesadarannya bahwa apa saja itu bisa kita lakukan gitu loh untuk kampung ini, dari hal yang kecil lah. Yang bisa kita lakukan lah sebagai warga Sekayu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Saya Ari Purbono. Kebetulan diamanahi untuk mengelola kampung tematik. Saya sebagai ketua kampung tematik di Kelurahan Sekayu ini. Bentuk organisasinya kebetulan KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat. Cafe GT ini bermula dari sebuah ide dan gagasan melihat potensi yang begitu besar di kampung Sekayu ini. Ada Masjid Sekayu 1413, lebih tua daripada Masjid Kadilangu Demak, karena dulu disinilah tempat berkumpulnya dan ditimbunnya kayu-kayu yang berasal dari sekitar Semarang. Ada juga di sini landmark, udah pada tahu Lawang Sewu ya, udah terkenal. Dan kita pernah mendengar seorang sastrawan terkenal, N. Hadini, lahir di kampung ini. Karya-karyanya banyak menghiasi di kesastraan Indonesia. Di kampung Sekayu ini pernah menjadi tempat yang sangat strategis untuk pertumbuhan Kadipaten Semarang, yang waktu itu bupatinya Tumenggung Prawiro Projo. Walaupun hanya 4 tahun, tapi meninggalkan bekas-bekas pemerintahan di tempat ini. Maka wajar kalau kemudian balai kota, gedung parlemen, DPRD itu berada di kampung ini. Mungkin mengulang sejarah. Waktu itu melihat banyak antusias dan anomasi orang yang melakukan studi banding, riset terhadap kampung tua yang berada di tengah-tengah perkotaan yang tumbuh berkembang pusat perdagangan dan jasa. Kita di pengurus waktu itu melakukan ya sedikit rapat untuk menentukan apa ya kira-kira kita nyewa sekretariat atau buat warung atau kafe. Akhirnya kita sepakat, ya udah sekretariat sekaligus kafe. Kenapa kita kasih nama GT ya? Kan tujuan kita ini kan ingin berusaha orang kenal, orang Semarang mau datang ke Sekayu. Akhirnya kita cari nama-nama ya, nama-nama prokeman. Ini masukan dari budayawan, pelaku antikan di Semarang yang mereka merasa khawatir bahasa prokeman Semarang tahun 70 itu pernah hits gitu ya. Setelah itu oleh Wali Kota Semarang Mas Hindi saat itu dikenalkan. Itu akhirnya saya mencari kata-kata bahasa Semarang prokeman yang tepat untuk nama kafe sekaligus sekretariat ini. Akhirnya kami beri nama GT. GT itu artinya mrene ke sini. Karena kita tujuannya nguri-nguri budaya di kampung ini dan orang biar kenal dengan kampung ini, maka semua jenis menu mulai masakan, minuman, bahkan cemilan semuanya pakai bahasa Semarangan dan memperkenalkan nama-nama kampung ini. Mulai dari kopi misalnya, kopi Mas Wali, karena kampung ini didirikan seorang wali namanya Mbah Kamal, kita kasih nama Wali. Dan kebetulan wali kota berada di Kelurahan Sekayu, kita kasih nama Sekayu. Sekayu itu sentra kayu. Ketika kita mau buat kafe ini atau tempat sekretariat kampung tematik ini, ya konsepnya, ide gagasannya tentang kayu gitu. Maka kemudian kita berusaha ngumpulin sih yang punya warga yang masih ada. Kemudian ukiran-ukiran yang bagus di depan itu yang sudah dicat itu sejaman dengan masuknya Pangeran Diponegoro ke kota Semarang. Di awal kan tadi saya ditanya ya, Mas Ari, kenapa sih diriin kafe? Dan ini saya itu tujuannya itu ingin ini aja, agar orang kampung ini tuh cinta sama bangga dengan kampung ini. Aku ngapain kalau saya terkenal kemana-mana kemudian yang di dalam nggak cinta sama bangga. Itu saya ingin itu aja. Lah selama ini orang kampung bilang opo payu kafe kayak gini, wong kafe do bangkrut, nggone nyelesep wangel, motor wangel, mobil wangel. Pada pesimis begitu. Nah sekarang mereka baru sadar, oh iso ya. Makanya kemudian UMKM tuh pada nitip tuh makanan-makanan semua. Seneng mereka, laku lah begitu. Oh payu kalau begitu. Sering ditanya,
konsumen kalau datang ke sini, Pak, yang best ini apa? Wah, aku bingung itu. Kenapa? Karena menu-menu di sini tuh rata-rata suka semua. Pengalaman pribadi saya menemukan cita rasa makanan di Indonesia tuh enak-enak. Tapi kok mahal gitu loh. Apalagi kalau udah masuk resto, masuk hotel, mahal. Masuk kafe apalagi. Lah, saya kemudian terinspirasi. Makanya tagline-nya regane murah, rasanya tak kalah. Itu saya ingin mentransformasi, mengingatkan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang enak tidak mesti harus dengan mahal. Saya melihat segmen sekarang yang paling saya bersyukur ya, justru semua segmen tuh ada datang. Cuma memang saya harus akui, yang paling banyak anak muda. Lah ini yang menurut saya berhasil mendatangkan anak muda biar cinta dengan budaya gitu. Kalau orang-orang tua kan datang ke sini memori Mas, kenangan. Banyak yang datang ke sini, biar aku cilik lah kene, aku lah kene begitu. Rata-rata begitu. Di awal pengurus kita inten ya, mau ngelola sosial media. Tapi yang dikelola kampung tematik, bukan kafenya. Kan kita memang core awalnya kan kampung tematik. Kalau kita punya produk yang ngomong kita sendiri, kayaknya akan kesulitan ya kita dikenal orang. Saya sama istri nggak ngupload, kita punya Facebook punya, IG punya, kita nggak ngupload. Tapi lewat obrolan-obrolan, ngomongan-ngomongan. Kalau ada orang datang begini, saya tanya, Mas dari mana gitu, sambil saya membangun komunikasi ngobrol dari ini ya. Setelah itu dia terkesan dari mulut ke mulut itu. Awal mulanya memang kita Mei, awal mula habis Lebaran itu buka ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada orang tua di sini bilang, kalau memulai usaha itu kita mau lanjut atau enggak itu batas waktu 6 bulan. Kalau 6 bulan itu kira-kira prospek lanjut, kalau tidak nggak usah dilanjut. Terus Mas Ari kalau nanti buat kafe ada makanan, minuman yang sisa jangan dibagi-bagikan ke sekitar karena akan punya kesan negatif, wah rak payu dan seterusnya. Tapi kalau mau membagi yang jauh, jadi kalau ditanya habis kita sama istri 6 bulan nunggu. Dan 6 bulan itu ada salah seorang mahasiswi UNER sedang melakukan riset di kampung ini, kemudian memasukkan di salah satu media sosialnya. Akhirnya viral itu. Dari orang getok tular. Jadi saya sampai hari ini, mohon maaf, belum pernah istilahnya meng-hire konsultan misalnya untuk iklan, tolong diiklan enggak. Malah justru saya berterima kasih kepada para pengunjung ini yang mereka getok tular mengiklankan kafe GT. Jadi ternyata justru dengan cara ini efektif, orang penasaran. Karena sebetulnya tujuan kita ini adalah laboratorium untuk belajar anak-anak muda sini. Ya anak-anak muda sini pada belajar, tapi diterima di tempat lain-lain. Saya inginnya anak muda sini yang belajar, kemudian mereka jadi baristanya dan seterusnya. Pemberdayaan masyarakat gitu. Gak gampang sih pendekatan ke anak muda sekarang. Gampang bosenan, nggak bertahan, ingin yang baru. Kalau orang lain saya kadang-kadang mereka bingung. Halah GT mau ini odore ini ngopo katanya gitu. Ya saya nggak tahu. Karena apa? Mungkin sudah seringnya kesini, kulino kesini apa? Udah sering terbiasa ngelihat GT begini. Tapi yang orang jauh-jauh malah kok beda ya? Ya nggak tahu. Ditanyanya ke orang-orang yang datang ke sini aja, nanti ditanya kenapa datang ke sini. Kena dampak sejahteranya, baiknya sudah mulai kerasa. Ya dukanya, ini kan kita sewa ya. Bisa nggak kita terus? Karena memang terjadi pro kontra juga ketika kampung ini sudah mulai rame. Ya ini kita apa adanya, pro kontranya. Dulu kampung ini kan tenang, nyaman. Orang tua sebagian misalkan enak, biyen lah tenang nyaman, saya itu dirame nggak enak. Ada yang ngomong begitu. Nah ini kan antara menerima dan tidak. Ya saya berharap ada rasa bangga, kesadarannya bahwa apa saja itu bisa kita lakukan gitu loh untuk kampung ini, dari hal yang kecil lah yang bisa kita lakukan lah sebagai warga Sekayu lah. Kalau tempat ini kemudian tidak boleh diperpanjang, saya sudah punya plan siap-siap mencari tempat, tapi minimal kembali ke rumah dulu gitu ya, karena kebetulan rumah juga saya buat konsep Semarangan. Sekayu ini kan 10 kampung tematik yang dijadikan pemerintah kota sebagai profiling kampung percontohan ya. Kita mencoba
SK Wali Kota yang sudah diberikan kepada kita ini kita laksanakan, kita bisa buktikan gitu loh. Kalau memang yang selama ini sudah ada dukungan yang bagus dari pemerintah itu kita bisa kembangkan. Nah, ini kan dukungan pemerintah nih semua, dana APBD, relief, paving ini tempatnya jadi bersih, jadi bagus seperti ini. Ya dukanya menurut saya tadi bukannya kurang sosialisasi, tapi ya tadi saya merasa masih banyak warga yang menganggap enak zaman biyen aja lah, tenang. Sebetulnya tanpa ada Cafe GT pun sudah ramai karena di sini termasuk kampung kos ya. Malam dan siang pekerja-pekerja mall, perkantoran tuh berada di sini. Banyak sekali. Nah, kita kan udah sempit, udah penat, butuh hiburan maksud saya begitu. Dan ini masukan daripada orang tua sebetulnya kenapa kafe ini didorong tetap ada. Jadi anak-anak muda sini nggak perlu jauh-jauh ngafe di tempat lain lah. Kalau di sini bisa diawasi, bisa di ini. Salah satu tujuannya itu. Niatan besar kita ya, value itu yang membuat kita suka dan duka itu nggak akan terasa gitu ya. Itu bagian daripada cara kita melewati dan menghadapi, memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Kalau saya begitu. Jadi saya ingin menularkan yang selama ini tidak mungkin karena kota Semarang sudah terlalu padat. Apa payu ngenal ke kampung di Semarang, apalagi kampung tua, sempit, bergang di tengah-tengah kota Semarang yang juga tumbuh berkembang banyak sekali aktivitas-aktivitas pariwisata, aktivitas ekonomi, kuliner yang di tempat-tempat wah macam-macam. Nah, Cafe GT ini mungkin jadi pembanding ya. Oh iso toh gitu, saya bilang oh iso. Nah ini moga-moga bisa menjadi pemicu dan penyemangat teman-teman yang sedang merintis usaha seperti ini. Jadi jangan khawatir. Saya membuka diri sih, siapa aja yang mau belajar di sini. Banyak sih teman-teman sudah belajar di sini. Saya juga nggak perlu. Kemarin teman-teman buka cabang, enggak. Wong tujuannya kan saya nguri-nguri kampung ini. Kalau buka cabang kan value-nya udah beda. Berarti tentang potensi yang ada di tempat itu. Moga-moga ini menginspirasi lah bagi teman-teman. Dan saya ngucapin terima kasih sekali yang membuat besar ini ya tamu-tamu yang datang ke sini. Yang mereka banyak berkesan lah begitu. Saya ngucapin terima kasih sekali karena apa? Media sosial kita tidak terlalu tergarap dengan baik gitu. Tapi justru teman-teman yang datang ke sini mengupdate terus. Itu artinya apa? Tidak mesti harus dengan biaya iklan besar, kita bisa mengenalkan produk kita. Gitu. Dari value usaha sendiri. Nah, keyakinan, kebanggaan terhadap yang kita miliki gitu. Oh, dulu pernah ada ungkapan, wah, ketutup ki wis ra ono sing teko gitu. Dia udah mau check out 5 bulan pertama udah sepi, nggak ada yang beli itu. Udah, saya bilang 1 bulan lagi yang nanti kalau 1 bulan lagi kita evaluasi lah ya, masuk di bulan ke-7 itu mulai ramai. Teman-teman muda ataupun tua siapapun latar belakangnya yang dia punya concern terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang ada di wilayahnya masing-masing, kampung atau tempatnya, kita bisa sih mengenalkan sesuatu yang baik, entah itu yang sifatnya religi atau selain religi, apa saja potensi itu bisa kita kenalkan lewat seperti ini, dan itu ternyata efektif. Matur nuwun sangat sudah datang ke Cafe GT. Saya Ari Purbono bersama dengan istri yang selama ini berusaha menguri-nguri kampung sini lewat Cafe GT. Ngucapin terima kasih. Semoga siapapun bisa datang ke tempat ini. Ojo lali kalau datang ke Semarang mampir ke Cafe GT. Regone murah, rasanya ra kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.